qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka sehari sholat maghrib berjamaah yang dilakukan dengan sholat malam. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian, menurut hisab Muhammadiyah, Idul Adha tahun 1443 Hijriah ini jatuh hari Sabtu tanggal 9 Juli. Berarti puasa Arafahnya jatuh hari Jumat. Kalau melakukan tarwiyah berarti Kamis tarwiyahnya, Jumat Arafahnya, Sabtu itu Idul Adha. Ini menurut hisab perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, kalau menurut yang lain itu ya nunggu ruqyah. Tanggal 30 besok itu kalau menurut Muhammadiyah sudah masuk tanggal 1. Besok tanggal 30 itu masuk tanggal 1. Berarti kalau diadakan ruqyah berarti Kamis, tanggal 29-nya itu diadakan ruqyah. Ini sebagai pengetahuan kita. Dan ternyata jamaah sekalian, keputusan-keputusan yang terkait dengan hisab ini bagi negara-negara yang sudah maju ini amat sangat diperlukan. Maksud saya begini, contoh kita ini atau saudara kita Muslim, misalnya yang ada di Australia, itu orang Islam mau mengadakan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri itu harus izin pada pemerintah setempat. Jadi kalau misalnya katakanlah kita ini berada di Australia, punya masjid, kemudian mau menyelenggarakan sholat Id baik Fitri maupun Adha, itu harus dapat izin dari, kalau di sini dapat izin dari pemerintah Jawa Timur. Jadi tidak sekedar RT RW kelurahan tidak, tapi harus mendapatkan izin dari pemerintah Jawa Timur. Dan itu harus rinci. Jadi mohon izin untuk mengadakan sholat Id yang diselenggarakan oleh jamaah Masjid Al-Hidayah pada tanggal, jam, itu harus rinci. Lah, izinnya itu tidak bisa 2 hari, 1 hari itu tidak bisa. Izinnya itu berminggu sebelumnya. Jadi kalau misalnya mohon izin mau mengadakan sholat Id hari tanggal menunggu ru'yah, tidak bisa. Karena ru'yahnya kan malam. Nggak bisa, itu harus konkret itu.
Harus Sabtu ya Sabtu, Senin ya Senin, nggak boleh. Apalagi menunggu keputusan dari umat Islam tetangga negara gitu, nggak bisa. Itu di antara keuntungannya kalau membuat menjadikan kiblatannya itu adalah hisab itu, dan itu bukan saja ini tadi kan saya contohkan yang ada di Australia, di negara-negara maju yang lainnya juga begitu. Kalau di tempat kita kan kadang-kadang masih ada kapan Pak pelaksanaannya, nunggu itu berbeda. Kalau di tempat kita itu kan kapan dia sesuk ya nunggu nanti malam Pak pengumuman gitu, besok baru takbiran dan di negara-negara maju tidak mau seperti itu, Eropa dan lain sebagainya. Termasuk di negara Arab Saudi sendiri juga begitu, tidak bisa terus menunggu. Itu kalau kemarin pengumuman seperti ini sekarang ini sudah ditentukan, Arab Saudi itu nanti harus menentukan, paling tidak sudah ada bahasa Jawanya itu ancer-ancer, nanti baru dibuktikan pada tanggal 29 nanti. Itu begitu. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita sehat. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi rezeki yang cukup sehingga bisa bersama-sama kurban. Walaupun kurban itu sampai hari ini di kalangan ulama itu terjadi beda pendapat, tetapi tetap bagi yang mampu itu wajib untuk berkurban, dan tidak hanya sekali dalam seumur hidup. Berbeda dengan ibadah hajinya. Kalau haji itu wajibnya hanya sekali seumur hidup. Tapi kalau kurban itu kalau mampu besok mampu ya wajib untuk berkurban. Semuanya itu berlandaskan pada surat Al-Kautsar, inna a'toina al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Urusan orang yang tidak mampu kemudian mampunya hanya sekali dalam perjalanan hidupnya itu berbeda. Tapi kalaulah itu dihukumi sunnah, maka sunnahnya adalah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan, dengan alasan karena kondisi tertentu. Nabi itu kan juga mengalami fluktuasi ekonominya, sehingga satu saat Nabi itu pernah menyembelih sendiri atas nama sendiri, menyembelih lagi atas nama istri-istrinya, menyembelih lagi atas nama anak-anaknya. Jadi yang disembelih Nabi itu banyak, tapi maksud disembelih itu dari lewat tangan beliau menyembelih sendiri. Berarti kurang lebih ada 10 yang disembelih oleh Rasulullah, itu dari diri beliau. Tapi satu saat Rasulullah memberikan satu pelajaran pada kita. Tatkala Rasulullah itu ada di Khaybar, itu Rasulullah, dan ini menjadi cikal bakal dasar bahwa diperbolehkannya orang 7 untuk berkorban dengan 1 ekor sapi atau unta. Itu pada waktu itu di Khaybar. Kemudian karena tadi saya sebutkan mengalami fluktuasi dinamika ekonominya Rasul, itu Nabi juga pernah menyembelih 1 ekor kambing. Tapi doanya itu, ya Allah terimalah korbannya Muhammad, keluarganya Muhammad, dan umatnya Muhammad. Pedus itu dungane seperti satu.
itu menunjukkan bahwa saat-saat tertentu itu, ini kemudian menurut fikih kontemporer, maka di saat orang itu tidak punya untuk bisa membeli satu, apakah itu sapi atau kemudian kambing, maka tidak berarti alah wong gak mampu ya wis gak korban. Di sini ini ada namanya proses, yaitu apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi kalau kemarin misalnya ada di antara panjenengan bisa korban sapi, satu saat kambing, kok misalnya tidak ada sama sekali untuk beli sapi atau kambing, maka bukan berarti kemudian kita ini berdiam diri, tetap memberikan ke panitia. Misalnya, misal saja, tak tuku aku wasak kerdus tak gowone ring masjid kanggone kanca-kanca panitia. Ini artinya bahwa fastabiqul khairat itu berjalan berlaku sepanjang masa. Itu. Oh, aku gak iso karena kondisi tertentu, misalnya kebutuhannya banyak pas waktu itu, katakanlah pemasukan tidak seberapa, namanya mengalami fluktuasi. Oh, aku tak gowo pecoknya di sodakohkan atau dihibahkan sesaat untuk keperluan apa? Itu namanya kita fastabiqul khairat. Itu fastabiqul khairat. Maka dulu tidak pernah kita jumpai seperti yang sekarang banyak terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Ada wali murid yang mendapatkan surat edaran dari apakah itu madrasah, apa sekolah, apa pondok pesantren yang mengatasnamakan yaitu korban bersama. Ono sing 50-an, ono sing 100-an. Dulu terjadi perdebatan. Tapi karena ini adalah termasuk proses pendidikan, maka itu pun juga boleh. Jadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Sejak anak kecil usia pendidikan diperkenalkan, berkorban dengan berbagai macam caranya. Pada waktu menyembelih disuruh ikut datang supaya tahu proses penyembelihan, proses pembagian dilibatkan dan lain sebagainya. Itu adalah proses latihan dan itu sah-sah saja. Kalau menurut fikih lama ya tidak ada korban model begitu, itu tidak ada. Tapi proses pendidikan itu tetap ada padanya keterlibatan antara siswa, supaya nanti di saat sudah dewasa dan memiliki kemampuan, maka akan bisa berkorban dengan sendirinya. Nah, jamaah sekalian, kurban tahun ini kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di Jawa, sedang diuji oleh Allah dengan namanya PMK. Dengan namanya PMK, itu penyakit mulut dan kaki atau kuku itu, kuku dan kakinya, atau kuku yang ada di kaki, itu PMK. Ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas apakah nanti itu harganya lebih mahal dari kebiasaan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ilmu ekonomi, di saat barang terbatas, permintaan lebih banyak, maka harga naik. Itu kan kita sudah paham semua. Jadi kalau misalnya kemarin urunan 3.300.000, sekarang mungkin ya 3.500.000. Ya itu karena kondisi yang ada. Nah ini kan juga merupakan satu ujian bagi kita umat Islam. Nah, sebagai panitia secara umum maka diperhatikan, diikhtiari. Kalau kemudian mulutnya kambing atau sapi itu tidak mengeluarkan banyak iler,
Itu karena sapi kan gak iso idu lho, Pak. Kok iso idu ngono ya? Ngidoni sing rawati. Berhubung nggak bisa maka ngiler. Itu pertanda bahwa mulutnya sedang ada bakteri penyakit. Kalau kemudian kakinya, kalau kemudian ada tanda-tanda yang tidak lazim pada umumnya, berarti itu. Ada penjelasan dari dokter hewan. Tapi kita maksimalkan untuk supaya jangan sampai ada mulut dan kakinya itu yang terindikasi PMK. Kalau misalnya belinya 1 minggu sebelumnya, posisi normal. Ya, naudzubillah min dzalik loh Pak. Begitu dibawa ke sini di tengah jalan, artinya tengah jalan itu selama proses 1 minggu itu, kok kemudian ada virus lewat dan lain sebagainya, kok kemudian ada ngiler-ngilernya, berarti itu pertanda. Tetap disembelih. Sebab kalau dibiarkan tidak cepat ditangani, toh juga mati. Dicek disembelih. Lah ternyata menurut dokter hewan itu yang ada tanda itu jangan dikonsumsi. Jadi kalau begitu dipotong setelah disembelih, ya itu kemudian dibuang. Kakinya pun juga begitu, dipotong sampai apa ini? Dengkulnya. Itu kemudian dibuang. Yang kedua adalah jeroannya, mulai dari hati, rempelo. Ada rempelonnya? Ada, jantung. Hati, rempelo, termasuk kebun dan lain sebagainya, itu lebih baik dibuang. Berarti daging selain tadi itu masih aman untuk dikonsumsi. Apalagi kalau indikasi kenanya itu belum lama. Tapi kalau sudah belinya sudah seperti itu, masih dirawat lagi 1 minggu, maka kita khawatir. Dan ini adalah sebatas kemampuan kita ikhtiar. Tapi ikhtiar yang maksimal seperti tadi. Jadi itu harus kita lakukan, kita upayakan. Lah kalau sudah begitu bagaimana? Ya ini adalah kita bicara di luar kemampuan. Fa'budullaha mastata'tum. Beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan, tetapi dari usaha yang maksimal. Tapi jangan kok kemudian ndolek tegane larang ngono sing wis ngiler untuk nyukup-nyukupno gawe tuku lah, itu yang enggak boleh, itu namanya. Itu namanya nekat itu kalau sudah begitu, tidak boleh. Sebab kalau sudah ada begitu menurut dokter hewan itu, maka kemungkinan besar yang ada di dalam organ tubuh yang di dalam itu pasti sudah ada bakteri penyakitnya. Sapi, hewan yang lain daripada yang lain ini kok enggak jinak, istilahnya apa? Begidak, berotan, itu bertanda ada yang sakit dalam tubuhnya. Begitu disembelih, oh mulanya wong atine ono apa itu ulat dan lain sebagainya, itu pertanda. Jadi ini kita maksimalkan. Kemudian yang seringkali jadi pertanyaan hadirin yang dimuliakan Allah, dan sampai hari pun juga menjadi silang pendapat bahwa kulit kurban itu bagaimana. Ini masih terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan kulit kurban itu pun harus diikut sertakan dengan daging-daging. Jadi kalau misalnya tiap orang diprediksi 1 kilo itu tidak hanya daging, tapi ono jeroane, ono ususe, ono atine, ono balunge, termasuk ono kulite. Lah terkait dengan kulit ini, kalau kulit itu katakanlah hanya 10 cm, 5 cm, terus untuk apa?
kalau kemudian dikonservasi tidak akan bisa dimanfaatkan. Ibu-ibu pasti tidak akan sanggup untuk menyelesaikan kulit yang hanya 5-10 cm. Toh nantinya akan dibuang. Kalau dibuang berarti mubazir. Maka pendapat yang pertama, karena ini tidak layak dikonsumsi, walaupun toh bisa Pak, kulit itu dibuat rambang, tapi nek 5 cm itu terus kepiye garape gawe rambang itu kan yo nanggung. Yang kedua juga ribet. Ya kalau memang orang itu memang ahli produsen atau home industri rambak itu, kemungkinan separuh itu mungkin masih bisa lah. Kalau hanya 5 cm karena harus dibagi rata. Itu pendapat yang pertama. Maka kulit itu boleh untuk dimanfaatkan yang lain. Tetapi pendapat yang kedua, biar digunakan atau tidak kepada orang yang berhak menerima, tapi kita ini menjalankan apa yang ada, karena itu korban itu ya dari yang utuh, termasuk ada pada dirinya yaitu kulit tadi. Tapi pendapat yang demikian ini rupanya banyak mengalami kesulitan. Apalagi kita yang ada di kota yang jauh dari tempat-tempat yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkannya. Misal begini Pak, apa ini? Perut itu? Perut. Itu kalau orang dekat dengan sungai yang airnya deras dan lain sebagainya, atau tepi laut, mungkin nyucinya bisa di laut, dibuka biar ambiar ke laut. Nah, kulitnya perut ini bisa dimanfaatkan, dicuci sedemikian rupa. Cuma masalahnya kita ini yang di sini ini mau dibuang kemana kalau begitu? Maka mau tidak mau ya harus dibuang saat kulite perut. Tidak mungkin, apalagi dengan jumlah yang luar biasa. Itu baru misalnya di Al-Hidayah katakanlah ada sapi 5 atau 6, kemudian di tempat yang lain dalam area mana ini Tambak Rejo saja sudah berapa puluh, bahkan mungkin ratus. Nah itu kemudian kalau dibuang ke laut sana, apa tonggone laut kono ya gelem brimo. Aku gak sama kayak dagingnya kayak ini. Ya jadi masalah lagi gitu. Jadi masalah lagi. Maka yasirru wala tu'asyir, permudah, jangan dipersulit. Ya kalau orang Paciran tepi laut, orang Brondong tepi laut, dan tidak kemudian di belakang rumah orang, kalau memang masih banyak lahannya mungkin bisa. Kalau tidak, masya Allah jadi masalah. Dengan matinya sapi, kambing karena PMK ini juga jadi masalah. Coba kalau satu kampung kemudian ada 6-10 sapi, waduh, masya Allah, mau ditanam di mana? Ini ya jadi masalah. Matinya di tepi rumah atau dekat dengan rumah, nguburnya agak jauh, gotongnya susah. Digotong wong nem gak kuat Pak itu. Gak kuat. Apalagi kita yang tidak pernah, gak biasa gotong. Kongon gotong itu pakai pring, bongkotan itu, mbok. Ya gak disi kerso, akeh sing ngacung, gak siap. Ngacungnya gak siap. Kalau ngacung siap. Loh, iya kan Pak ini Pak. Nah ini. Loh, padahal agama itu kan ya bisa dirasionalkan pada titik-titik tertentu. Ad-dinu wal akal la dina liman la aqlala.
bisa dirasionalkan. Maka monggo kerso, ini kami sampaikan perbandingan pendapat yang terkait dengan apakah kulit itu boleh dimanfaatkan yang lain termasuk dijual atau harus itu tadi. Nah ini kita sudah sama-sama tercerahkan dengan cakrawala pikiran itu tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian, bagi pengorban baik itu secara individu kambing 1 atau sapi 7 orang, pengorban 7 orang itu harus mendapatkan prioritas dibanding dengan yang berhak untuk menerima. Jadi kalau yang menerima itu katakanlah 1 kilo itu ya bolehlah yang namanya pengorban itu 2 kilo atau 1 kilo seluruh dengan daging yang murni tanpa itu boleh saja, kecuali kalau ada pesan. Pak, saya tidak usah daging banyak-banyak, saya itu seneng bangungan, gawe cucup-cucupan. Ya itu ya diberi yang permintaan gitu aja. Boleh saja. Saya itu Pak, tidak usah banyak-banyak, hatinya saja nanti separuh, dagingnya tidak usah. Itu ya boleh saja begitu. Selama itu pada batas kewajaran. Sebab dalam fikih lama itu diterangkan bahwa pengorban itu berhak Pak, tidak wajib, berhak untuk menikmatinya. Berapa Pak? Tidak wajib. Harus tak jumpa di sini, tidak harus begitu karena kondisi orang juga berbeda-beda. Kalau misalnya di rumah hanya ada ibu bapak yang usianya sudah agak lanjut, anak-anaknya sudah tidak ada di rumah, masa harus mendapatkan sebanyak itu, kemungkinan juga beliau tidak berkenan. Jadi amat sangat fleksibilitas dalam hal ini. Atau mungkin boleh, menurut saya Pak Panitia, saya kok kepingin yang namanya daging kambing, tidak korbanan sapi saya, boleh saja. Tidak kok kemudian korbannya sapi kok jalur kambing, korbannya kambing kok jalur. Nah itu tidak harus begitu. Fleksibilitas, namanya orang fleksibilitas. Toh keseluruhannya kalau dikumpulkan itu adalah daging korban. Nah, panitia ini sifatnya akan mengkoordinir untuk memudahkan, meringankan bagi orang yang korban. Boleh misalnya, bahkan ini ada setengah keharusan bagi pengorban itu, ya tidak hanya menyerahkan uang katakanlah 3,5 saja, itu tidak. Karena apa? Karena ada ugoran-nya yang perlu untuk dilaksanakan. Misalnya kalau butuh transportasi, berarti ya harus ada transportasinya. Urunan 7 orang, seketan atau 100-an, ini di luar korban, itu wajar. Untuk nanti kreseknya, sarana untuk membagikannya, boleh saja. Termasuk merawati semalaman dibelikan rumput. Cuma ini ada teori Pak, mungkin insya Allah panjenengan semua ya Pak, kalau bisa semalam itu hewan yang mau dikorbankan itu tidak usah dikasih makan. Semalam loh Pak, semalam. Jadi, kalau misalnya datangnya tadi asar dikasih makan, maghrib sampai besok tidak usah dikasih makan. Karena itu banyak hal yang nantinya itu merepotkan kepada proses penyembelihan di antaranya itu. Dan insya Allah sapi tidak masalah, maghrib sampai nanti besok katakanlah jam 7 tidak dikasih makan, tapi kasih minum, tetap kasih minum Pak, sekedar. Dan sapi itu lebih
banyak unsur minum daripada yang sapi itu kalau tidak minum dalam hitungan jam itu mesti apa persis mesti bengok nanti kan ganggu lingkungan dan lain sebagainya. Mau tanya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita memang kurang beberapa hari mungkin kita melaksanakan Idul Kurban Idul Adha. Kebetulan kajian ini adalah kajian yang berkaitan dengan masalah kurban. Kemudian yang kami tanyakan diantaranya tadi dikatakan kriteria kemampuan itu bagaimana? Bagi kita yang akan kurban itu kriterianya bagaimana? Kemampuan kita bagaimana? Karena sekarang ini kan gini Ustaz. Sekarang ini kan banyak orang di HP bisa, ya. HP kan cukup mahal Ustaz. Tapi begitu waktunya kurban kita nggak bisa kurban. Dan kriterianya kemampuan kita bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dikatakan bahwa orang yang kurban kambing, kemudian dia minta sapi diperbolehkan. Kalau selama ini di Al-Hidayah itu kan kalau sapi kita memberikan daging 3 kilo. Padahal kalau kambing itu ada besar ada yang kecil. Kalau yang kecil kita kan dapat haknya itu kan sampel ya. Itu ada tulangnya Ustaz. Padahal kalau diambil dagingnya kok mungkin tidak sebanyak seperti sapi 3 kilo, ini bagaimana? Kemudian yang ketiga, dengan adanya PMK ini kemungkinan yang kurban kan sedikit karena ada yang khawatir nanti gini-gini. Kemudian seandainya seperti di perumahan ini warganya banyak, tapi kurbannya hanya sedikit, bagaimana pembagiannya? Apa harus kita tetap rata satu perumahan? Atau mungkin karena hanya sapinya misalkan sedikit, hanya cukup mungkin persyaratannya tiap warga nggak dapat sekian, bagaimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak terkait dengan kriteria mampu. Hadisnya Rasulullah itu begini. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa yang hari nahr berarti tanggal 10. Man wajada sa'atan. Siapa yang pada hari nahr, nah ini termasuk karena hari penyembelihan itu oleh Islam ada 4 hari, yaitu 11, 12, dan 13. Berarti siapa yang pada hari Raya Idul Adha sampai 3 hari tasyrik, berarti 4 hari, ada kemampuan. Nah, kemampuan ini kan memang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi untuk memudahkan pemahaman kemampuan, katakanlah kalau kambing itu harganya 3 juta misalnya, itu sudah dapat. Orang ini punya uang 3 juta itu punya. Baik punyanya itu ada di rumah atau punyanya itu ada di tabungan, itu berarti orang ini punya. Berarti pada saat itu adalah orang ini layak disebut sebagai orang yang mampu. Memang di dalam hadis dan dalam fikih-fikih itu tidak ada ketentuan punya uang sekian, itu tidak ada. Jadi kemampuan itu terkait dengan kesadaran bahwa sesungguhnya saya itu mampunya, saya ini mampu. Itu saja. Berarti pendekatannya itu adalah pendekatan hati satu dengan, atau pendekatan nurani seseorang. Bisa jadi Pak, bisa jadi misalnya mobil punya, tapi pada bulan-bulan itu misalnya plus nggak ada uang, itu bisa jadi. Tidak tahu itu masuk akal apa tidak, tapi kalau begitu berarti kan orang ini juga belum dikatakan misalnya wis kadung omah iki durung tek cicilane tiap bulan harus nyicil.
sepeda motor nyicil, motor nyicil, HP nyicil. Bahkan nuwun sewu Bapak, nuwun sewu ini. Kalau di sini mungkin tidak ada. Di Kureksari itu Pak, tiap hari Ahad itu ada bawa ronjot isi roti. Itu masukkan roti. Itu tuku roti itu lu nyicil. Utang. Jadi roti rego 20.000, 10.000 itu Pak. Itu bayar ping pindho, meneh maneh minggu dipangan. Itu. Tapi begitu menurut saya nih. Ya sakjane iso tuku 10.000 kok iso, tapi mbok kok seneng lan dipani ngoten niku seneng. Lah kalau begitu itu apa termasuk tidak mampu? Wah ini yang saya tidak bisa. Maka ini terkait dengan nurani. Terkait dengan nurani. Dan insya Allah kita ini yang sudah terbiasa itu jauh hari insya Allah ya sudah disampaikan oleh panitia bahwa kita tetap akan mengadakan kurban bersama. Mungkin berapa Jumat yang lalu sudah disambung atau disinggung oleh Ustadz bahwa kita song-song Idul Adha, dan Idul Adha itu tidak lepas dengan namanya yaitu an-nahr, yaitu penyembelihan. Begitu Bapak. Kemudian yang kedua, kalau kita ini terbiasa karena dari jumlah yang kita dapat dan orang yang harus kita beri itu katakanlah sampai 3 kilo. Lah kok kemudian saat-saat tertentu seperti ini misal biasanya yang korban 10 lagi mek 5. Yo kan nggak mungkin Pak kita ini harus menyamakan sama dengan tahun kemarin. Oleh tekon dia kan gitu. Cuma kita akhirnya berbicara tentang sosial. Katakanlah panitia ini kan sudah mengantongi nama-nama RT ini namanya ini, RT ini namanya ini. Ya kalau tidak sampai 3 kilo atau sama dengan tahun kemarin, ya jangan kemudian terjadi PHK. Kono RT ini biasa 15 mek dijatah 10. Lah sing 5 ini nanti kan bicaranya mesti enggak enak. Ada apa kok saya enggak dikasih? Nah, ini akan menimbulkan fitnah. Lebih baik dikasih walaupun beratnya tidak sama dengan tahun kemarin. Itu menurut saya begitu Pak. Kemudian terkait dengan orang ini korbannya adalah padahal mintanya sapi. Tidak apa-apa toh Pak, yang kita kasih ini kan tidak mesti semuanya berkorban. Toh kita kasih 3 kilo, tidak apa-apa. Kalau misalnya karena kondisi tertentu ya dikasih 2 kilo, tidak apa-apa. Gitu loh. Jadi karena dianggap orang ini katakanlah mampu tetapi tidak banyak terlalu membutuhkan dibanding dengan yang lain, itu tidak masalah, Jadi tidak harus menikmati apa yang dikorbankan karena keadaan tertentu. Nah, daripada misalnya orang ini sudah rasa khawatirnya kalau makan daging ini nanti gini dan lain sebagainya, tapi duit darah tinggi naik makan kambing tambah, akhirnya kan mintanya itu biar empuk dan lain sebagainya. Tidak masalah, itu tidak harus dari hewan yang dikorbankan. Gitu. Terus apalagi tadi Pak? Sudah ya. Jadi kita ini fleksibel saja dan mestinya siapapun orangnya, baik yang berkorban maupun tidak berkorban, di saat ada sesuatu yang kurang memuaskan itu kita ini harus istilahnya orang Jawa itu legowo. Panitia itu saya kira husnudon kita, panitia di mana saja. Ya kecuali kalau ada 1-2 orang itu kan mungkin. Panitia itu pasti ingin bekerja dengan hasil yang maksimal, memuaskan semua pihak. Itu insya Allah begitu. Tapi ini ono kurangi itu ya namanya orang itu yang mesti
pernah Pak terjadi ya. Ini saya ceritakan di Kureksari itu terjadi. Pada saat itu korban agak banyak, Pak, korban agak banyak. Nah, panitianya ketepatan waktu itu tidak banyak yang hadir, sehingga distribusinya ini terlambat. Karena terlambat tidak ada masalah kalau itu tidak di dalam kresek dan di tali. Lah kalau di kresek di apa? Ini kan sama dengan dikerupuk. Padahal daging itu mestinya yang baik adalah diangin-anginkan. Nah, kalau karena dikerupuk terlambat pula jam 9 baru dibagikan. Ada beberapa puluh yang baru dibagikan karena tenaganya. Akhirnya apa? Begitu dibuka aromanya sudah berbeda. Oh, rame Pak, Masya Allah. Wah, itu ya gak beres, nyame ini gak diterno. Lah, ini Pak yang itu. Makanya akeh pengorban kita ini ya susah kalau tenaganya tidak kurang pengorban kita ini ya ada beban. Akhirnya biasa iso ngedum nopo-nopo radiusnya sekian, tapi ya memang itulah yang terjadi. Maka husnudzon ini pun juga harus dijunjung tinggi. Mudah-mudahan maka job description-nya itu harus jelas. Jadi wilayah sana bagiannya siapa? Wilayah sana bagiannya siapa? Dipantau. Wis nyampe sana Pak belum dan lain sebagainya. Bahkan pernah itu Pak, ya Allah, ya, namanya orang. Jadi ada orang pengorban. Siapa yang teledor atau lupa itu sing pengorban itu gak oleh daging apik, malah oleh daging. Sing walot-walot itu ngirise ya walot, digodhog ya gak mempan. Wah, akhirnya jadi masalah. Waduh, kalau sudah masalah begini nih, kadang-kadang dalam itu ya ustadz yang diajokno. Ustadz yang diajokno. Rupanya wis gak mempan wis anu-anu ya. Bagaimanapun juga alhamdulillah saya dipercaya untuk ya memberikan solusi. Akhirnya saya datangi ke rumah. Sampeyan di Semerat ya Mbak ya mau. Ya gitu aja dan kita mohon maaf, enggak usah membela diri itu percuma. Dan memang kita ini ada unsur ketidakmampuan karena saking jumlahnya. Mohon maaf. Gitu itu sampai ngancam tenar terus gak ada titik romo itu ya. Loh kalau sudah begitu gimana Pak kalau itu? Nah, itu kan menjadikan ketidakikhlasan. Yang lain Bapak barangkali ditanyakan tentang terus kemudian Bapak, kita ini panitia kan juga mendapatkan bagian. Panitia itu pun juga boleh loh Pak, misalnya di masjid kita ini ya sekedar untuk makan siang itu boleh, kita itu mengambil seberapa untuk dimakan bersama. Itu nilai keberkahan itu ada. Orang nanti akan menilai, waduh panitia enak, mangan-mangan. Loh, nek pancen enak ya sama melu bisa kan gitu. Nek pancen enak ya melu. Tenopo gak melu nyacat teko lah ini enggak bener itu. Nah gitu itu kita panitia ya kudu sodo andel kuping Pak begitu. Jadi boleh misalnya terus ibu-ibu membawa apa dari rumah masing-masing, ono sing nggo beras, ono sing nggawa apa lombok. Jangan dianggap lombok sing digowo mek lombok to. Lho lombok lanang ya saiki. Jangan dianggap nggawa resok mek lombok lanang. Kemudian masak, diambilkan sebagian. Itu ya boleh-boleh habis kerja kemudian makan bersama. Itu boleh, tapi ada loh Pak yang berpendapat panitia tidak boleh. Lho iki ya apa? Sing kerja iki menungso, sing kerja iki menungso gitu loh. Sudah tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya.
ada tambahan begitu tuan wajar. Wah, yang duduk di rumah dapat. Yang duduk di rumah itu kan dapat Pak ya. Nah, kita ini yang kerja, tidak masalah. Tapi ya gitu itu namanya orang. Maka perlu pencerahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktu Isya telah tiba. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan sanggup untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka